إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Royal Meskui, dan juga pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasan FM yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita berhadir di masjid yang mulia ini penuh berkah. Kita sejenak menghadiri kajian dan ikut dalam salah satu taman Allah, taman surga di muka bumi. Maka keistimewaan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu, pertanda keberkahan kepada kita semua. Selawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menuntun kita, membimbing kita sehingga kita dapat mengenal agama dan cara beragama yang benar di atas tuntunan yang beliau tinggalkan. Maka kebahagiaan di atas kebahagiaan setelah Allah masukkan kita ke dalam Islam, Allah tunjukkan kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak semua di antara kaum muslimin yang ditunjuki oleh Allah kepada nikmat hidayah ini. Nikmat manisnya kita beribadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berhadir semua senantiasa diberikan bimbingan, petunjuk senantiasa untuk tegak menjalankan agama ini dengan benar di atas manhaj yang sahih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini sedianya kita mengkaji kitab Bulughul Maram, namun karena kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, tidak beberapa hari lagi kita akan insyaallah taala kita akan berada di dalamnya. Maka agar semangat kita menyala, agar semangat kita menggelora, kita perlu persiapan isti'dad lidukhulil Ramadan, untuk persiapan menuju Ramadan. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Dan berpikirlah, wahai orang yang memiliki akal. Di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk menyiapkan perbekalan menuju kehidupan abadi tadi, menuju kehidupan yang kekal abadi. Takwa dan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah ini. Dan salah satu yang akan kita raih nanti adalah predikat setelah kita selesai Ramadan, kita la'allakum tattaqun, mendapatkan orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu kita berupaya bagaimana kita meneladani, mencontoh bagaimana sebenarnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan yang agung yang mulia ini. Kenapa kita katakan bulan ini
Bulan Ramadan adalah benar-benar bulan yang agung dan sangat istimewa. Kenapa? Karena dia menjanjikan pahala yang tiada ternilai, tiada terkira besarnya. Beda kita di bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan, maka itu adalah amalan yang kita kerjakan itu terukur, ada batasannya. Bahkan mulai dari kelipatan 1 pahala, 10 pahala, sampai 27, sampai 700, bahkan 1000 pahala. Tapi di bulan Ramadan, ad'afan mudha'afah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang tidak terkira. Bahkan dia sendiri yang akan membalasnya. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasinya. Maka waktu itu kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan Ramadan. Keutamaan kita berpuasa pada siang Ramadan dan keutamaan kita dalam menghidupkan malam-malam Ramadan. Kenapa kita akan mendapatkan pahala pengampunan dosa yang telah kita kerjakan di 11 bulan. Karena kita kaum muslimin tidak menyadari, karena namanya kita itu adalah manusia yang khilaf. Kita adalah anak Adam, keturunan Bani Adam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak Adam adalah melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan sebaik-baik mereka itulah orang yang bertaubat. Maka di sini kita selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari kesalahan, kekhilafan dan dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hidup kita hanyut bergelimang dosa, memperbanyak dosa, tapi ada suatu bulan syahrul maghfirah yang Allah sediakan kepada kita sepanjang hayat kita, sekali sebulan dalam setahun yang kita jalani. Nah, ini kita sudah mendengarkan hadis yang masyhur, hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tertera di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, wahtisab, dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. 11 bulan kaum muslimin, ya. Kita tidak tahu berapa sekarang ukuran kadar dosa yang kita lakukan. Kita tidak sengaja mungkin al-kabair yang kita lakukan, dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita bulan Ramadan yang akan kita jalani insyaallah beberapa hari lagi, disediakan untuk bulan pengampunan kepada kita. Nah, di siang hari kita berpuasa menahan lapar dan dahaga. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini definisi dari puasa. Al-imsak menahan dari segala yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita berpuasa menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan sebelum Ramadan, di bulan selain Ramadan kita halal melakukannya, tapi dengan penuh keimanan yang dilarang kita untuk makan, minum, berhubungan suami istri. Maka kita menjalani itu semua. Karena apa? Ihtisab. Imanan wahtisab. Karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita jalani itu semua. Kemudian juga di malamnya kita menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail, setelah kita siang hari capek, letih, ya,
Tapi malam kita dituntut untuk menghidupkan malam Ramadan. Tapi pahalanya ingat, sama dengan puasa kita di siang hari. Apa kata Rasulullah SAW juga dari hadis Sahih Bukhari, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu. Maka inilah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya, kita mencontoh kepada salafun salih bagaimana istiadat mereka dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kita akan menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan ini? Karena sebahagian kaum muslimin ya, ada yang menyambut bulan Ramadan saking gegap gempitanya menyambut Ramadan, tapi penuh dengan semangat, tetapi tidak distandarisasi oleh atau tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bergembira menyambut Ramadan, tapi harus sesuai dengan kaidah, harus ittiba, harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hamba Allah, hari ini menjelang-jelang Ramadan, ada yang menyambut Ramadan dengan apa? Mandi balimau. Ya. Kita lihat ada yang mandi sekampung di sungai, dibikin ada yang mandi campur baur, la haula wala quwata illa billah. Balimau. Ada lagi yang pakai sampan pakai itu? Suatu daerah Anda lihat untuk nyambut Ramadan tradisinya dengan membikin biduk-biduk, membikin kapal-kapal, kemudian berlayar dengan aksesoris-aksesorisnya. Ya, kenapa? Karena menyambut bulan Ramadan. Menyediakan dengan wewangian dan segala macamnya. Di sana juga ada lagi mereka sibuk menyambut Ramadan, pergi ke kuburan. Ya, ini tradisi yang kita lihat di negeri kita ini. Di mana datangnya? Kenapa mereka mengkhususkan ziarah Ramadan, ziarah kuburan pas di bulan Ramadan? Lagi nanti hari raya, ya. Kita disuruh untuk ziarah kuburan, tapi jangan mengkhususkan kita pada awal masuk Ramadan. Di sana lagi kaum muslimin ada yang katanya mengkhusus taksis dengan mendoa, ya, naik dengan mengundang makan boleh, ya, tetapi harus melakukan ritual tertentu untuk menyambut Ramadan. Ini harus kita ada dalilnya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu semangat menyambut Ramadan, tapi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Untuk itu kita lihat beberapa poin penting yang diamalkan, yang dilakukan oleh para salafun saleh menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, kaum muslimin Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengingatkan kita semua dalam menyambut datangnya musim-musim ibadah ini, seorang hamba sangat memerlukan bimbingan, bantuan, taufik dari Allah. Bagaimana caranya? Kita adalah dengan bertawakal kepada Allah. Ini yang pertama. Ini Syekhul Islam mengutip bahwasanya hendaklah kita kaum muslimin menyerahkan diri kita, karena kita melakukan mampu menyambut Ramadan ini adalah dengan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lihat salah satu teladan, ya, para salafun saleh, mereka menyambut berserah dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafun saleh terdahulu 6 bulan menyambut Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan. Apa doa mereka agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan? Salafun saleh mendoakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini harus kita ucapkan. Doa para salafun saleh.
Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wa sallimni Ramadan, dan sampaikan dan berkahilah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan, dan terimalah wa tasallamu minni mutaqabbala, dan terimalah seluruh amal ibadahku yang aku kerjakan pada bulan Ramadan. 6 bulan mereka berdoa, ya. Kenapa? Karena mereka merasakan keindahan, kelezatan waktu bulan Ramadan yang telah mereka kerjakan berlalu. 6 bulan setelah Ramadan mereka istighfar. 6 bulan setelah mereka Ramadan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Agar apa? Agar amalan mereka itu jangan rusak. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat fitnah syaitan ingin menggeranyangi amal kita itu supaya jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka istighfar, mohon ampun agar bercita-cita amalan yang mereka kerjakan selama Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah terima amal ibadah mereka. Nah, setelah itu 6 bulan berikutnya, 6 bulan menjelang Ramadan mereka doa. Pak, kita kapan mulai minta doa masuk Ramadan? Barangkali ya beberapa hari ini, atau barangkali lupa. Bandingkan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa kaum muslimin. Ini doa yang diajarkan oleh salafun salih untuk kita ucapkan agar Allah sampaikan kita di Ramadan tahun ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini harus kita ucapkan. Kenapa? Karena tidak ada kita yang bisa menjamin. Mungkin kita akan menghadapi Ramadan 1-2 hari ke depan, atau 3 hari ini. Tapi belum kita bisa menjamin apakah kita bisa hidup lusa, apakah bisa bertemu dengan Ramadan. Betapa banyak saudara kita yang hari ini, mungkin kemarin mereka baru sehat-sehat, kemudian kita antarkan mereka ke kuburan. Mereka tidak bisa lagi bersama kita memasuki bulan Ramadan. Ini doa yang kita harapkan. Kita panjatkan kepada Allah agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan tahun ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini kesungguhan salafun salih dalam memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan kembali indahnya Ramadan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan, dalam melaksanakan suatu ibadah, seorang muslim berkepentingan dengan beberapa poin ini. Ini ada beberapa poin penting yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memperhatikan apa yang harus kita lakukan saat berjalan pelaksanaan Ramadan. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, mengenai hal yang dibutuhkan sebelum beramal ialah menunjukkan sikap tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah dan semata-mata berharap kepadanya agar dia senantiasa membantu kita meluruskan amalannya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama itu tawakal, pasrah diri kita kepada Allah. Ya. Agar kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kita ke bulan Ramadan dan meluruskan amal niat kita. Ya, karena penyerahan diri total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menentukan segalanya? Kita tidak bisa menentukan diri kita, tapi Allah. Tawakal inilah yang penyerahan diri kita, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, ya, para ahli ilmu telah bersepakat bahwa salah satu indikasi taufik, salah satu indikasi taufik Allah kepada seorang hamba adalah pertolongan Allah kepada hamba, dan sebaliknya salah satu ciri dari kenistaan seorang hamba yaitu orang yang hanya bermodalkan pada kepercayaan dan kemampuan dirinya semata. Ini kata Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Ibnu Taimiyah. Jadi tanda Allah meridhoi kita, Allah memberi taufik kepada kita dan menolong kita untuk mampu beribadah. Siapa yang mampu mendudukkan diri kita di majelis ini, ya, untuk datang ke masjid, mendengarkan kajian? Ini iradatullah, adalah keinginan Allah.
Tidak bisa kita hanya bersandar kepada diri kita sendiri. Ini apa? Man yuridillahu bihi khairan. Ya, ini innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Maha menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Maka tatkala Ibnu Qayyim katakan, tatkala Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan, maka Allah beri taufik dia, Allah kuatkan dia untuk beramal. Ini yang kita lakukan. Maka amalan kita itu adalah taufik dari Allah. Dan ciri orang yang dilupakan oleh Allah adalah mereka bersandar kepada diri mereka sendiri. Ya, tergantung kepada mereka sendiri. Ini yang kita bermohon ampun kepada Allah. Jangan kita menyandarkan diri kita, Pak, walaupun sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Janganlah ya Allah engkau sandarkan diri saya kepada diri saya walaupun hanya sekejap mata. Ya, tidak boleh kita menyandarkan diri kita ke ini karena saya, karena aku. Ini tidak boleh kaum muslimin. Tapi semua itu adalah kita sandarkan kepada Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kekayaan, Allah berikan limpahan rahmat, ya, kenikmatan. Semua itu adalah atas kehendak Allah, atas keinginan Allah kepada kita. Usaha, perniagaan yang lancar, berkahnya harta kita, jangan sandarkan kepada itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus senantiasa penuh harap kepada Allah. Berharap terus raghaban wa rahaban. Agar Allah terus menguatkan kita untuk beramal, beribadah. Betapa sulitnya kita puasa Ramadan, ya. Apalagi nanti musim kalau asal kata Ramadan itu adalah romdok. Romdok itu kering. Sekarang alhamdulillah Pak, musim hujan ya. Tapi biasanya ke Ramadan itu adalah musim yang kering. Hari panas, ya. Tenggorokan kering, perut lapar. Nah, ini harus kita masih untung Pak kita puasa di tanah air, ya enggak? Ada banyak. Kalau lihat saudara-saudara kita yang di gurun pasir lah, di gurun pasir yang tandus mereka berpuasa. Nah, ini ujian. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah beri kepada kita kekuatan untuk mampu melaksanakannya ini. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah saat penyelesaian ibadah. Jadi sebelum ibadah ya. Yang kedua adalah saat penyelesaian ibadah. Maka yang perlu diperhatikan seorang hamba ialah ikhlas dan beramal dan ittiba. Waktu kita melaksanakan amalan itu, amalan puasa, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan, itu kita upayakan agar ikhlas semata-mata karena Allah. Karena syarat daripada amal ibadah itu dua. Yang telah kita maklumi, ikhlas dan ittiba. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semata-mata kita mengharapkan pahala dari Allah, ya, tidak mengharapkan pujian sanjungan dari manusia, tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga petunjuk, ya, bagaimana cara berpuasa Rasulullah SAW. Ya, kenapa banyak di antara kaum muslimin dimanfaatkan bulan Ramadan ini bulan santai, ya, bulan berleha-leha. Ada yang puasanya puasa seperti ular, ya kan? Bangun pagi, sahur, setelah subuh tidur sampai zuhur. Zuhur, salat zuhur, tidur lagi. Ini ya yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita manfaatkan. Ada lagi hadisnya, naumu somu ibadah. Naum saim ibadah. Ini hadis palsu, hadis palsu ya. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, ini dalil ini. Banyak dia tidur ketimbang bangunnya. Kita beraktivitas seperti biasa, bekerja, ya, berusaha dan terus melaksanakan ibadah puasa. Maka ini
kita ittiba. Bagaimana cara kaifiyah puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kata Ibnu Taimiyah, usai pelaksanaan ibadah yang harus dikerjakan ialah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Apa itu? Meminta ampun kepada Allah dalam atas kekhilafan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi setelah ibadah puasa itu kita kerjakan, ya, dan qiyamul lail yang kita kerjakan, kita bermohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Kenapa? Karena nanti di situ, ya, yang akan menggerogoti keikhlasan kita itu adalah fitnahnya syaitan untuk supaya tidak ikhlas. Lebih lagi kita gabungkan istighfar dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, memuji Allah SWT atas kita mampu melaksanakan ibadah ini. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwasanya syaitan akan senantiasa mengintai kita, ya. Sehingga detik-detik terakhir, bahkan setelah orang tersebut menyelesaikan ibadah sekalipun, makhluk ini mulai mengungkit-ungkit ibadah seorang muslim. Ya. Kan selesai Pak, dia datang terus, tidak mampu dia sebelumnya, yang tidak mampu melarang kita puasa, ya, puasa. Jadi dirayu oleh syaitan supaya tidak puasa. Betapa banyak kaum muslimin yang sehat, yang mukim, tapi tidak mampu melakukan puasa. Ini syaitan yang mengganggunya Pak. Alasannya apa? Pas datang puasa sakit mah kambuh. Ini setiap tahun mah terus, ya. Nah, ini kalau itu tidak diganggu lagi oleh syaitan. Seterusnya dia mampu puasa. Nah setelah itu apalagi dia ganggu keikhlasannya. Nah, supaya apa? Tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Mampu juga ikhlas, ya, sampai selesai ikhlas mata-mata Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah setelah selesai pelaksanaan itu masih lagi diganggu oleh syaitan. Apa itu? Supaya dia merasa ujub, merasa apa itu? Bangga dengan amalnya. Masya Allah, hari ini saya, ya, mampu qiyamul lail. Walaupun orang bangun, orang tidur semua, saya mampu khatam ini. Ini terus dibayang-bayangi oleh syaitan. Alhamdulillah ya Allah, saya mampu umroh hari ini, tahun ini, ya. Nah, ini ya harus kita waspadai kaum muslimin. Agar apa? Agar jangan rusak ibadah kita itu. Kan banyak terjadi nih Pak, ya. Setelah kita ikhlas melaksanakan, ya, dan bertimbul ujub, ya. Apa itu? Orang lain nggak puasa, kita puasa. Alhamdulillah. Nah, ini apa? Jangan merasa bangga dengan amalan kita sendiri. Kalau datang ini, maka ucapkan astaghfirullah, istighfar langsung. Mohon ampun kepada Allah SWT. Ya, karena disinilah fitnah syaitan yang akan merusak amal ibadah kita agar ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang kedua, tadi yang satu apa tadi? Tawakal. Nah, yang kedua kata Ibnu Taimiyah, bagaimana kita menyambut Ramadan? Sebelum Ramadan tiba, hal yang harus dilakukan seorang hamba ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya. Taubat. Ini sebelum Ramadan Bapak Ibu yang akan datang nih, kita sesali diri kita, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan khilafan, kita minta ampun kepada Allah. Apa firman Allah dalam surat, ya, di dalam surat At-Tahrim Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi sebelum Ramadan kita minta ampun, bertobat. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada
diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada tetangga, kepada keluarga kita, ya. Tapi tidak ada pula syaratnya kita maaf-maafan sebelum Ramadan. Ya, ini kata Ustadz kita, Ustadz Badrul Salam, ini hadis buatan asli orang Indonesia. Ya. Bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Kecuali kita ada salah sama dia. Ya. Jadi tradisi bermaaf-maafan ini, ya ini tidak maaf sebelum puasa Ramadan. Ya. Ini tidak diketahui. Ya. Maka kita taubat, menyesali diri kita dan minta ampun kepada Allah. Bagaimana taubat kita yang sebenar-benar taubat? Kalau taubat dengan dosa kita, hak kepada Allah ada 3. Kalau dengan manusia, tambah 1 lagi. 4 syarat taubat itu. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu melepaskan diri. Ya, tidak akan lagi meninggalkan perbuatan itu. Tidak akan melakukan lagi. Yang kedua, menyesali. Ya, menyesali perbuatan itu. Dan yang ketiga adalah mengiringnya dengan amal soleh. Berazam untuk tidak melakukannya kembali. Ini hak kepada Allah, maka kita taubat kepada Allah dengan menyesalinya, tidak mengulanginya, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan hak Adam, hak manusia, tambah 1 lagi, yaitu kalau kita menzoliminya minta dimaafkan, kalau mengambil haknya kembalikan. Kalau berutang kembalikan. Ya, agar dia memaafkan kesalahan kita. Kalau kita ghibah dia minta maaf. Ibu kira-kira bisa kita minta maaf. Ya. Kalau tidak nanti belum sempurna taubat kita. Nah, maka itu kita ya menyesali diri kita dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengulang-ulangi dosa itu. Apalagi merusak pahala ibadah kita, ya. Dengan melakukan dosa yang masih dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan, ya. Untuk taubat dari segala jenis dosa, bertekad bulat dan berniat kuat untuk tidak mengulangi dosa itu, ya, dengan kekuatan kita dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekeliruan di sebagian kaum muslimin adalah setelah mereka bertobat, ya, minta ampun pada Allah, kemudian mengulangi lagi perbuatan dosa kesalahan yang sama. Ini bukanlah taubat yang sebenarnya. Walaupun kita tergelincir, tapi kita berupaya untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Ada pepatah katakan tobat sambalado, ya. Tapi podehnya diorang lihat. Kita mengharuskan tidak lagi melakukan. Ya, seperti kita harus tinggalkan adalah kebiasaan-kebiasaan, ya, adu domba, namimah. Kemudian juga ghibah. Ya, ini dosa yang sangat besar. Yang harus kita kunci lisan kita di Ramadan. Ada 2 pendapat para ulama tentang ghibah dan namimah ini. Sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Kalau dia masih melakukan dosa ghibah dan namimah. Sebagian lagi adalah mereka mengatakan, ya, merusak amal puasa. Bahkan meninggalkan sedikit dari pahala yang dia kerjakan. Jadi 2 ini tentang kebiasaan kita di bulan Ramadan yang harus kita tinggalkan, ya. Harus kita tinggalkan perbuatan tadi, melakukan ghibah dan namimah. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul zur wal amalu bih
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa tidak meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, niscaya Allah tidak butuh kepada puasanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita juga puasa menahan lapar dan dahaga, tapi masih berkata dusta, qauluz zur, dan masih melakukan perbuatan ghibah dan namimah. Maka Allah tidak butuh dengan kita menahan lapar dan dahaga itu. Hendaklah kita jaga lisan kita, jaga lidah kita dari hal-hal ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengekang lidahnya tidak berbuat ghibah dan namimah, ya. Ketika berpuasa Ramadan tanpa diiringi amalan-amalan sunnah, ia lebih baik daripada orang yang berpuasa dengan menghidupkan amalan-amalan sunnah, namun tidak berhenti dari dua kebiasaan buruk tadi. Ini kebanyakan, ya, orang yang tidak mengamalkan sunnah tapi dia mampu menguncinya, ini lebih utama daripada dia mengamalkan sunnah tapi lisannya tidak berhenti dari ghibah dan namimah, ya. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kita berlindung dari Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz, ya, pernah ditanya tentang arti takwa. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang masyhur, dan dia adalah keturunan dari Umar bin Khattab yang terkenal dengan keadilannya memimpin rakyatnya. Maka ditanya dia tentang makna takwa. Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang haram. Nah, inilah makna takwa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, mampu kita melaksanakan kewajiban dan mampu meninggalkan yang haram. Kita akan mendapatkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menegaskan inilah takwa yang sebenarnya. Adapun mencampur adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan ini tidak termasuk dalam bingkai takwa meskipun dibarengi dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita takwa yang sebenar itu tidak mencampurkan antara ketaatan dan kemaksiatan, ya. Tapi ya, meninggalkan seluruhnya, itu tidak mencampur adukkannya, dan kita barengi dengan amalan-amalan yang sunnah. Untuk itu kita, ya, melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang sesungguhnya, agar kita mampu, ya, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah SWT mencapai Ramadan ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tanda-tanda orang-orang yang betul bertaubat kepada Allah adalah mereka sangat mudah untuk mengerjakan amalan, ya. Seperti amalan yang harus kita lakukan selalu adalah mendirikan sholat lima waktu sehari semalam, ya. Tanpa melakukan sholat, ya, kita melakukan sholat menjaga 5 waktu. Yang ini yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sebahagian nanti ada yang untuk memfokuskan dirinya kepada qiyamul lail, tarawih. Sementara yang wajib ditinggalkan. Nah, fokus dia untuk, ya, malam begadang, dan yang wajib yang 5 waktu ditinggalkan. Seharusnya, ya, ibadah yang utama ini kita kerjakan. Menjaga apa? Dengan datangnya kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini harus kita lakukan terus, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ya, apalagi kita mampu menggabungkannya, ya, dengan amalan-amalan wajib dan amalan sunnah yang kita kerjakan. Kita lazimi sholat berjamaah di masjid dan menghidupkan dengan sholat sunnah dan memperbanyak dengan qiyamul lail. Nah, seraya kita juga berharap nanti, jadi
malam-malam terakhir bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan malam kemuliaan. Lailatul Qadar. Ini yang kita cita-citakan. Agar tahun ini kita mendapatkan malam keberkahan ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 sebulan. Baik. Karena waktu kita akan lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Kita akhiri dulu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paparkan tadi tentang beberapa persiapan yang seharusnya kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan, dengan kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan mampu memasuki Ramadan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita kaum muslimin bercita-cita kembali untuk hadir, tapi Allah menentukan kehendak yang lain sehingga tidak lagi bisa mereka bersama kita di Ramadan tahun ini. Untuk itu kita terus memacu diri kita untuk bersemangat, untuk memotivasi diri kita betul-betul ibadah yang kita lakukan itulah ibadah yang full. Ya. Karena sebahagian kaum muslimin, ya, karena saking kuatnya untuk azam untuk beribadah di bulan Ramadan, ada yang telah mempersiapkan jauh-jauh hari mereka meninggalkan tanah air kita dan fokus beribadah untuk full Ramadan di tanah suci. Itulah kemuliaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan oleh Allah kepada kita rezeki, dapat pula nanti kita satu saat akan bisa berumrah di bulan Ramadan. Karena keutamaan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah sahih hadis, al-umratu fi Ramadan ka haji mai. Umrah pada bulan Ramadan sama dengan naik haji bersamaku. Subhanallah. Naik haji tentu pahala umrah itu sama dengan pahala haji. Lebih plusnya lagi adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimotivasi oleh saudara-saudara kita yang mereka berusaha mencari rezeki agar di Ramadan ada yang full dan ada lagi mengkhususkan taksis di 10 terakhir Ramadan. Ya, ini itu untuk apa kita harta ini kita punyai di dunia ini? Kalau bisa nanti Bapak Ikhwas sekalian lah kita berazam bercita-cita setiap tahun kita iktikafnya di Masjidil Haram. Ya, Masya Allah ini sangat ya. Kita menyaksikan sendiri, Allahu Akbar. Semoga Allah beri rezeki lagi kita untuk bisa berangkat. Bagaimana motivasi kaum muslimin Pak di sana yang sudah berangkat Pak Haji yang sudah terbiasa umrah Ramadan, untuk mencari tempat duduk saja sangat susah. Bahkan untuk mencari tempat duduk itu orang ada yang rela yang berkelahi, bertengkar hanya untuk memperebutkan tempat duduk. Kalau hari Jumatnya di Ramadan itu berangkat dari rumah jam 7 dari hotel. Kalau sudah jam 9, jam 10 itu pintu Masjidil Haram tertutup, bisa diteras lagi. Bayangkan jam 7 sudah berangkat ke Masjidil Haram untuk menunggu sholat Jumat. Jadi tidak ada waktu-waktu mereka untuk selain mereka itikaf di masjid, khatam Quran berapa kali, ya, ulang lagi, terus malam qiyamul lail, Masya Allah Pak. Ini kenikmatan yang harus kita munajatkan kepada Allah agar Allah beri rezeki kepada kita dan kita bisa berumrah di bulan Ramadan. Ya. Kalau tidak bisa kita umrah maka i'tikaf. Ya. I'tikaf di Ramadan, menetap diri. Cari apa? Syarat i'tikaf itu adalah kita mencari masjid jami'. Masjid jami' yang diutamakan. Artinya apa? Tempat di sana didirikan sholat Jumat. Maka kaum muslimin hendaklah
Di masjid-masjid jami' kita budayakan, kita mulai menghidupkan sunnah i'tikaf. Alhamdulillah di masjid kita beberapa tempat sudah mulai melaksanakan i'tikaf. Ya. Maka kita anjurkan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita yang pengurus takmir masjid, ya, takmir masjid, hendaklah mereka menyiapkan panitia untuk i'tikaf. Karena inilah melayani jemaah. I'tikaf di 10 terakhir Ramadan mengkhususkan berdiam diri. I'tikaf itu berdiam diri di masjid, ya, dan menyibukkan diri beribadah di dalam masjid. Nah, boleh kita i'tikaf 10 terakhir, kita tidak keluar lagi kecuali ada hajat, ya. Atau kita tidak mampu untuk full, kita berupaya untuk malamnya kita i'tikaf, ya, malamnya, kemudian pagi kita bisa untuk berusaha kembali. Nah, usahakan ini kenapa? Karena tempat seperti yang kita sampaikan tadi adalah di 10 malam terakhir itu, kata Rasulullah dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hendaklah kita mencari malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bilangan ganjil. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini diperlukan terus. Kita tidak tahu. Jadi Pak, jangan kita hanya beribadah di malam ganjil saja, ya. Di malam-malam genap tidak ke masjid, ya. Ini tidak sesuai. Mencari yang ganjil saja, tapi 10 terakhir itu kita kencangkan. Maka Rasulullah SAW beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan meninggalkan istri-istrinya, ya. Maka kita apa? Mengencangkan pinggang itu adalah untuk fokus beribadah. Ini kelezatan, Masya Allah Pak. Kita bayangkan tahun kemarin keindahan kita bisa i'tikaf. Maka itu ikhwan sekalian, ya, kalau tidak ada i'tikaf, cari masjid yang ada i'tikafnya, ya, untuk mendapatkan malam ini. Nah, kemudian setelah itu kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ampunlah kita kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita yang berlalu, ya. Kemudian kita berazam untuk tidak melakukan lagi, mengiringi dengan amal soleh, ya, dan juga minta maaf kepada manusia kalau kita menzalimi manusia. Nah, kita azamkan insyaallah di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah ini diberikan oleh Allah kepada kita kekuatan, taufik, diberikan oleh Allah kepada kita keberkahan, ya, kekuatan, karena tidak ada yang melakukan ibadah itu semua kecuali atas kekuatan dari Allah SWT. Maka jangan lupa doa, senjata utama kita adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata utama kaum muslimin. Agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mampu menjalani ibadah puasa dengan penuh ketundukan, penuh keimanan, ya, dengan perhitungan, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian terus kita menambah ilmu, ya. Dengan ilmu artinya apa? Dengan kita menambah ilmu tentang ibadah puasa itu sendiri, maka tidak sama dengan ibadahnya orang-orang awam yang hanya mereka itu adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Maka untuk mendapatkan puasa yang berkualitas itu adalah kita belajar. Terus belajar, bertanya ke ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kita membaca tentang keutamaan puasa Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, ya. Bagaimana tata cara kita melaksanakan puasa, mulai memasang niat, kemudian kita, ya, mengetahui yang membatalkan puasa, yang merusak amal puasa. Ini semuanya harus kita pelajari, harus kita baca kembali, ya, karena kesempatan kita untuk supaya puasa yang kita laksanakan itu berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar rutinitas, ya. Rutinitas hanya apa? Menahan lapar dan dahaga saja. Ini adalah puasanya, karena bertingkat-tingkat itu nanti. Puasa itu ada puasa yang orang yang betul-betul berilmu dan orang awam, ya. Yang harus kita bedakan Pak ikhwas sekalian. Yang berkualitas adalah mengikuti petunjuk
dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkahi umur kita, memberi kekuatan kepada kita untuk dapat bertemu di bulan Ramadan tahun ini, dan kita berdoa agar kita mendapatkan yaitu namanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun satu malam di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak dan ikhwas sekalian, barangkali kajian singkat kita ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang didiskusikan atau dipertanyakan tentang puasa, silakan Pak. Ya, baik Pak. Ya. Ya. Puasa utang ya? Belum terbayarkan. Mau puasa lagi? Masya Allah. Wah, ditumpangkan dengan puasa Ramadan ini? Oh, enggak bisa Pak. baik. Udah Pak, sampai. Baik. Nah, ini kita ulangi qadha Ramadan, kata Rasulullah SAW, ada hadis riwayat Aisyah, kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalat. Kami disuruh diperintahkan oleh Allah untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Jadi tidak ada qadha salat Pak ya. Qadha salat tidak ada ya. Qadha puasa ini kepada kita yang meninggalkan puasa pada tahun yang lalu. Maka sebelum masuk Ramadan tahun ini, kita selesaikan hutang, kan 11 bulan Pak ya. 11 bulan, masa nggak bisa? Nah kalau kita lalai lupa, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu adalah banyak menyelesaikan hutangnya di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban ini dihitung ya, berapa hari puasa. Nah kalau akhir Ramadan, akhir Sya'ban ya, belum juga terbayarkan, Ramadan tinggal 2 hari lagi. Tidak. Gimana caranya? Berarti kalau masih tinggal, Bapak membayarnya setelah Ramadan besok. Tidak bisa disangkutkan dengan puasa Ramadan ini, artinya dobel ya. Puasa tahun ini dan mengganti hutang yang tahun yang lalu. Tidak bisa Pak ya. Nah itu artinya hutang tetap ada. Nah, yang sunnahnya adalah dibayar sebelum Ramadan. Apakah ibu-ibu ini kita nasihati agar di bulan Sya'ban itu meriksa ya, berapa tinggal lagi hutangnya, agar di Ramadan tahun ini dia bisa selesaikan hutang piutangnya, karena hutang itu harus dilunasi ya. Itu betul Pak? Paham? Allah ta'ala alam. Masih ada? Ibu-ibu ada? Ya silakan. Oke. Luar tema ya. Tidak ada lagi masalah Ramadan. Ya. Ya. Kalau ada yang Ramadan dulu ya, nanti terakhir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid saya di Jakarta itu Ya. sholat tarawih sama witir setelah Isya. Ya. Kemudian 10 hari terakhir itu ditambah lagi sholat malam lalisan. Qiyamul Lail. Ya. Terus kita sholat, tadi udah sholat witir. Apakah sholat witirnya dimundurkan atau sholat witir terus kemudian ikut sholat malam itu gimana? Apa lebih baik? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan bagus Pak ya, yang akan kita laksanakan. Ya. Qiyamul Lail, ya, kita memperbanyak Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Adapun Qiyamul Lail itu adalah Qiyamul Lail itu ya salat tarawih ya, salat tarawih. Dan di akhir-akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan kita boleh melaksanakan Qiyamul Lail ya. Itu untuk menambah ibadah kita kepada Allah, dan itu dibolehkan. Nah, kaitannya sekarang adalah dengan witir kita ya. Dengan witir, maka sunnahnya adalah kita menyelesaikan dengan imam ya, witir. Maka kita ikut imam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyempurnakan selesai dengan imam, maka seolah dia puasa semalam, sholat qiyamul semalam suntuk. Maka imam witir, kita juga witir. Maka kita kerjakan witir. Nah, bagaimana nanti qiyamul? Ya, kita sholat
kita sholat tanpa lagi ada witir. Karena witir itu adalah la witran fil lail. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Satu malam itu adalah satu witir. Nah, maka kalau Bapak mau sholat qiyamul lail nanti ya witir dengan imam. Tidak boleh pula kita tidak witir dengan imam. Karena keutamaannya itu adalah kita mengikuti imam. Ju'ilal imam liyu'tama bi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka imam selesai sholat witir kita witir. Ada sebahagian ikhwah sekalian karena dia nanti mau sholat malam dia tidak sholat witir, ya, dan nanti malam witirnya. Nah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaklah dia ikuti imam, kemudian nanti dia tambah ikut nanti imam lagi dan tanpa melaksanakan witir. Karena witir itu adalah satu kali dalam semalam. Tapi setelah sholat malam jam 1 itu ada juga yang berjemaah witir, Ustaz. Ya, kalau mereka sholat witir ya kita tidak witir lagi. Kalau kita sudah mengikuti imam yang pertama. Sama aja nilainya di depan. Iya, sama Pak. Ya, karena witirnya itu adalah sekali dalam semalam. Tapi ada juga Ustaz, witir itu menerjemahkannya ganjil. Ada juga menerjemahkannya ya yang benar nggak tahu Allah alam. Sholat penutup katanya setelah witir tidak ada lagi sholat. Ada yang Nah, ini khusus di bulan Ramadan kita qiyamul lail boleh, ya. Walaupun kita nanti witir dengan imam, ya. Maka ini ya penutup sholat, tapi kalau mau sholat lagi, ya, kalau Anda baca itu boleh kita mengikuti imam untuk qiyamul lail kedua tanpa ada witir. Kenapa? Karena meninggalkan witir yang pertama ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Lebih diutamakan adalah mengikuti sunnah. Ya. Lebih utamanya kalau kita lihat ya di Masjidil Haram ya itu di sholat pertama tanpa witir. Di qiyamul lail yang kedua baru ada witir. Tapi kebanyakan di negeri kita adalah witirnya di sholat yang pertama. Karena banyak masyarakat kaum muslimin yang awam yang melaksanakan sholat tarawih. Itu Pak ya. Wallahu ta'ala. Masih ada Pak? Masih ada? Tafadhal akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis. Oh, itu kurma wasa air. Ya. Ya, sahur juga dianjurkan kita untuk memakan kurma. Ya. Karena tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sahur itu berkah. Boleh kita makan kurma, boleh makan makanan yang lain. Tapi untuk mengkhususkan takjil itu Rasulullah di bulan waktu berbuka dan itu memiliki keutamaan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boleh kita makan sahur dengan kurma dan yang lainnya dan air ya dan makanan yang lainnya. Yang tidak boleh adalah kita tidak makan sahur. Ya. Karena keberkahan itu seperti hadis tadi adalah waktu kita makan sahur dan mengakhirkan sahur, ya. Sahur itu diakhirkan. Jangan memajukan karena dulu Pak di kampung-kampung kita Allahu alam sekarang ini ya. Kalau dulu itu pulang dari surau, pulang dari masjid jam 1 ya. Pulang dari surau langsung makan sahur ya. Jam 2 udah makan sahur. Nah, itu 1,5 hari puasanya ya enggak? Jadi itu keberkahan sahurnya itu enggak Pak. Jadi jelang azan bukan imsak Pak ya. Imsak saja boleh kita lagi. Jadi batasan sahur itu bukan imsak, karena sebahagian masjid ada yang 10 menit menjelang subuh itu sudah berbunyi sirenenya, ya kan? Nah itu imsak kita itu adalah waktu azan subuh. Maka di jelang azan subuh itulah waktu yang utama kita makan sahur. Ya. Itulah waktu yang berkah yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan boleh kita makan makanan yang mengenyangkan ya dan berkah lagi karena kurma itu juga salah satu makanan yang
disuruh oleh Rasulullah SAW kita perbanyak di bulan Ramadan. Allah Ta'ala. Tadi ada, masih ada Pak? Mengenai tradisi menyambut bulan puasanya, Ustaz. Ya, Yang Ustaz bilang tadi itu kayak balimau gitu kan. ya, Kadang-kadang ada juga yang berdoa sama Ustaz. ya. Ini fenomena yang Anda tanyakan ini kayak apa nih sana? Beli daging gitu kan. Biasanya kita sebelum Ramadan jarang makan daging. Iya, iya. Ini tradisi yang seperti ini gimana, Ustaz? Iya, insyaallah. Baik. Karena banyak di bulan Ramadan ini makannya enak-enak, Ustaz. Ya, siap. Apakah ini tradisi yang baik atau ini sih? Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Barakallah. Ini yang fenomena ya Pak ya. Ada kaidah usuliyah dalam fikih kita. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum. Adat kebiasaan suatu tempat tidak menyelisih sunnah, maka itu bisa jadi agama. Bisa menjadi kebiasaan. Asal tidak melanggar syariat. Kalau kita mau beli, ya biasa kita mau persiapan untuk Ramadan dengan membeli daging, ya. Tidak ada ritual-ritual tertentu, ya kan? Hanya untuk persiapan, ya. Bahkan dibolehkan, tidak masalah. Menyiapkan makanan. Yang salahnya itu adalah beli daging kemudian mendoa. Nah, kan itunya lagi. Kalau beli daging saja boleh, ya. Dan itu tradisi. Kelaziman suatu kaum menyambut gegap gempita kaum muslimin dengan Ramadan. Ada masak-masak lagi Pak, ya. Ada masak lemang enggak? Nah, ada masak yang lain boleh menyiapkan makanan, ya. Tapi yang berkaitan dengan agamanya itu harus mendoa pula. Kalau enggak nanti enggak berkah, ya kan? Atau nanti supaya selamat. Kan tujuannya doa selamat tuh Pak. Enggak. Kalau dengan doa itu nanti selamat dalam menjalani puasa Ramadan. Ah ini yang karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Al-ibadah harus sesuai dengan kaidah tadi. Harus sesuai dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau mendoa sendiri-sendiri boleh. Tidak. Beli daging kemudian doa kita. Ya, keberkahannya. Minta keberkahan kepada Allah. Jadi yang terlarang itu kita berjamaah bersama-sama. Ya, apalagi ya seperti yang tradisi yang kita lihat di sebagian kaum muslimin. Nah, jadi menyiapkan perbekalan, ya, menyiapkan makanan. Nah, makan Pak, ya, itu orang-orang tua dulu kita itu kalau jelang Ramadan mereka panen. Menyiapkan tanamannya itu supaya pas Ramadan padi sudah ke rumah. Jadi tidak lagi berusaha. Itu kan taktik kita untuk apa? Supaya di Ramadan kita hanya beribadah. Berada fokus, tidak lagi kerja, ya. Nah ini boleh, karena itu sebuah kebiasaan yang tidak menjadi syariat. Tapi yang seperti tadi harus mandi balimau juga, nah itu nggak ada, ya. Karena itu nanti mendatangkan maksiat. Nah, seperti kita lihat tadi, seperti yang saya sampaikan. Ini besok Pak, ya. Di kampung kita sudah jarang nih Pak, alhamdulillah ya. Kalau dulu di kampung-kampung kita itu mandi belimau ini sudah tapi kita alhamdulillah. Tapi di sebagian kota-kota besar juga sekarang, ya, itu mereka campur baur laki perempuan, buka aurat lagi. Kita mau hadapi Ramadan sementara kita membawa dosa. Merpangir, ada juga, masih ada ini. Sebagian. Iya. Ya, kalau di Padang ada itu ya, bisa habis ya. Kalau di Padang masih dijaga itu, ya. Atau makanya turun itu ya kan. Nah, masih ada juga nanti datang kalau lagi yang lebih besar. Nah, lagi. Ya kita tobat ya. Ini Orang sekedar berlimau nggak berdoa gimana Ustaz? Cuman berlimau itu maksudnya supaya rasa bersih gitu dari jasa gitu. Tidak ada doa-doa. tujuan dia melaksanakan limau itu apa? Tentu ada tujuan Pak. Nggak mungkin dia melakukan belimau saja. Kan bisa diganti dengan sampo kan. Sampo aja lah kan lebih harum Pak kan. Zaman dulu nggak ada. Nah kalau ada sampo dulu ya. Kalau sekarang kan ada sampo Pak, itu aja. Tapi sampo pun nanti kalau dia niatkan itu kan tergantung niatnya juga. Mensucikannya kan yang berlimau itu mensucikan dirinya, ya. Dengan dia mengadakan limau itu membersihkan dirinya menghadapi Ramadan. Itu yang tidak boleh. Karena kita tidak ada alat untuk membersih itu kecuali taubat kepada Allah. Nah, ini. Jadi memang Ustaz dulu
limau apa? Limau kacau ya. Jadi, Tambah dengan apa itu Pak? Daun pandan. pakai limau kacau kita mau masuk bulan suci Ramadan, kalau limau kacau rasanya bersih gitu. Iya, iya. Nah, itu tapi nggak ada doa-doa. Ya walaupun Nggak ada ritual, nggak ada, cuma mandi, tetapi nggak campur seperti Islam juga. Kita Ya. mandi masing-masing, ikuti tradisi aja. Hmm. Beli apa limau kacau, Hmm. basuh ke rambut, sudah selesai. Gitu lah. Nah, itu yang disebutkan. Karena itu kan taksis namanya. Kenapa di bulan puasa saja? Harusnya setiap hari kalau bersih kan. Dan di Ramadan juga harus mandi bakacu itu untuk bersih. Tapi kaitannya dia sebelum Ramadan tuh dengan menggunakan limau kacau tadi dengan tambah daun pandan tuh Pak, daun pandan musang. Tahu saya itu Pak. Di kampung saya mandi juga saya dulu. Saya juga di sungai itu mandi itu Pak ya. Nah, ini yang apa? Karena dikhususkan mandi itu bulan ini taat taksi tadullu ala dalil. Berarti mengkhususkan suatu amalan itu harus ada dalilnya. Nah, ini yang tidak disyariatkan. Wallahu taala alam. Masih ada Pak? Tapi perkembangan terakhir ini kayaknya nggak ada yang melaksanakannya. Ya, alhamdulillah. Karena itu buktinya Pak. Itu buktinya kalau bid'ah itu bisa hilang. Kalau syariat nggak bisa hilang. Ya. Beda sunnah dengan bid'ah itu apa? Karena bid'ah itu beda-beda satu kampung dengan yang lain. Satu dengan satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau kita di sini di kampung kita mandi berlimau dengan air apa tadi? Nah, dengan limau kacau, ya kan? Kalau di Padang nggak tahu saya itu apa limaunya, ya kan? Tapi mandi saja. Kalau di Pekanbaru tadi saya tengok di Riau itu di Batang Siak mereka pakai kapal getek itu dibikin pakai pawai, ya mandi. Nah, itu tradisi berbeda-beda. Tapi kalau sunnah ya sunnah satu sama di manapun kita berada sama dan itu akan lenyap, al bid'ah itu akan lenyap, mahdzuf. Nah itu kalau itu syariat pasti diamalkan terus sampai akhir zaman. Nah, itulah bedanya antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Itu Pak ya. Wallahu taala alam. Masih ada? Yang di luar tema tadi. Masalah apa yang mau start di hati Ah, dakwah-dakwah pendek seperti kita laksanakan. ah. Jadi ada yang menegur katanya harus berdakwah melalui video gambar-gambar itu. Katanya ulama Syekh Soleh Fauzan mengadakan berdakwah video gambar. Kemarin. Insyaallah. Kemarin antara seminggu 2 minggu yang lalu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah taala salah seorang mufti kibar ulama Saudi, saatnya kita ikhwan salafiyin menggunakan media, ya, media sosial untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan video-video singkat untuk ceramah. Di saat lihat Pak, banyak chatnya, ya, ini diimbangi share terus kajian-kajian masyayikh, kajian-kajian ustadz kita, ya, disebarluaskan karena media ini sekarang manfaatnya, ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Maka ada sebagian itu yang menegur mereka tidak sekelompok itu yang tidak boleh menonton TV, ya. Tidak boleh menggunakan HP. HP-nya jadul aja, tapi sekali nengok video juga dia, ya. Depan kita enggak, tapi di belakang kita nengok video juga dia, ya kan? Nah, itu yang antum lanjut aja, ya. Karena inilah media yang harus kita kuasai. Semakin banyak kebaikan dari sananya, semakin wasilah untuk kaum muslimin yang mendapatkan hidayah. Betapa banyak orang melalui media ini mendapat hidayah sunnah, ya. Disebarkan video singkat di HP kita, ya, status kita, kemudian ceramah-ceramah. Lihat, ceramah-ceramah singkat Syekh, ya, masyayikh kita di kibar ulama. Ada terus. Ini salah satu upaya kita untuk walaupun tersebar di sana kemaksiatan, upaya kita juga harus kita menolong kaum muslimin. Jadi kalau seandainya yang kan ada yang nggak pakai gambar, pakai gambarnya boleh nanti audio aja. Boleh pakai gambar juga boleh pakai audio. Tidak ada terlarang. Jadi kayak itu melukis makhluk yang Itu beda. Itu kalau yang video itu kan
Kalau yang terlarang itu adalah melukis. Ya, asyaddul adzabi yaumal qiyamati al musawwirun, kata Rasulullah. Azab yang paling pedih nanti pada hari kiamat itu adalah tukang gambar. Jadi gambar itu melukis. Adapun video itu tidak lukis. Nah, itu nanti pembahasannya panjang. Nah, ya, jadi yang kritik-kritik seperti itu antum bagus itu harus ditanya karena nanti ada antum digiring nanti. Digiring ke sana itu sehingga nanti semua ini salahnya semuanya lagi, ya. Dengan nonton TV tidak boleh. Itu pemahaman mereka itu. Mereka hanya punya radio, ya. Jadi kita lihat sarana sekarang ini kaum muslimin dengan tersebarnya TV-TV sunnah ini, ya, menyebarluaskan dakwah kepada kaum muslimin. Itu akhir ya. Jadi jangan kalaupun dikritik harus banyak bertanya dengan ikhwan yang sama dengan kita. Wallahu taala. Karena itu ujian fitnah juga, ya. Masih ada yang lain tentang tema kita? Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin demikian jam 9:05, ya. Semoga Allah berkahi kita semua dalam persiapan Ramadan tahun ini dan diberi kekuatan untuk melaksanakannya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan timbangan hasanat pemberat kebaikan kita nanti di yaumul mahsyar kelak. Benar ini datang dari Allah dan Rasulnya dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan. Namun pun kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.